ini adalah pertama kali di Bali, besok di United Festival ya. Sengepin. Kok cara Nanti aja. Nanti aja. Nanti pas di dalam. Besok pagi jam 10 dan sore jam setengah 6 juga ya, besok ya. Oke, teman-teman yang live, Silakan dimulai. oh silakan dimulai. Teman-teman yang di live Instagram juga, silakan selamat datang. Kita say hi buat teman-teman di sini. Teman-teman wartawan juga selamat datang. Oke teman-teman, untuk memulai santai malam ini tepuk tangan buat Made Maut. Itu lagu pembuka berjudul Tradisi. Puja puji semu megang namun rapuh, tegar tapi tak tersentuh pada modal bersimpuh. Para wakil Tuhan dirangkai kuasa, jajakan surga neraka engkau para semesta. Doa yang merekah, tanah penuh darah, ritual bagai segalanya, namun hati buta. Jejak mata air, tinggal air mata, peradaban semakin tinggi, hujan banjir sana sini. Simbol tanpa inti, makna tanpa laksana, tradisi
Halo kawan, apa kabarmu? Sudah lama tidak bertemu. Tepat pernah lepas waktu denganmu. Benamkan hal yang tak penting. Jangan buang dirimu kering. Ini saatnya itu gelas bergenting. Tak harus lebih untuk senang. Tak harus senja untuk berjumpa. Anak kawanku melebur duka. Sungguh aku jadi lupa diri, beku malam tidur sendiri. Kasihku pergi enggan kembali. Tak harus lebih untuk senang. Tak harus senja untuk berjumpa. Arah kawanku melebur duka. Tak harus lebih untuk senang. Tak harus senja untuk berjumpa. Arah kawanku melebur duka. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman, Made Maut. Dia punya satu album namanya Blues Crisis. Itu bisa teman-teman dengarkan di Spotify. Liriknya asik-asik, musiknya juga asik-asik. Jadi bisa langsung ke Spotify dan kanal-kanal musik Made Maut. Nama dia Made Maut. Kalau di Jawa namanya nasi goreng maut. Kalau di Bali nasi maut. Made Maut. Oke. Berikutnya, nah ini dia surprise hari ini. Kita punya Ajelit untuk baca puisi. Halo. Ji, di luar panggung mana Ji? Selamat malam semuanya. Terus terang saya bukan penyair, ini pertama kali dalam hidup saya baca puisi. Terus terang aja, karena saya baca buku Mas ini dan karena Munir juga. Hari ini rupanya Tuhan merestui Tanah Bali karena berkat kita bicara Munir, hari ini terang, tak ada hujan. Ya,
karena ada hujan dan ada sunset semuanya. Semoga ini menjadi restu untuk kita semua, untuk terinspirasi dari spirit Munir maupun Mbak Suci. Oke. Ini bukan puisi saya, terus terang saja. Ini lirik lagu yang ditulis oleh Made Maut yang tadi. Oke. Judulnya pun waktu itu saya lupa tanya Made apa judulnya. Akhirnya judulnya Kuburan Massal. Ini penting untuk adik-adik milenial. Kita harus kembali mundur sedikit, lihat tanah Bali ini. Tanah Bali kita mulai dari tahun 65. Evolusinya jelas sekali. Jadi massacre, mass grave, mass tourism, and mass problem. Akhirnya kita hadapi seperti sekarang ini. Sehingga sederhananya dalam tampak nyata, begitu pembantaian, lalu ada kuburan massal, dibangun hotel, ditemukan tulang, dibilang itu tulang manusia purba. Padahal itu manusia tahun 65 yang masih segar dalam ingatan kita. Sehingga Bali menjadi daerah pariwisata seperti ini. Jadi mass tourism, apalagi sekarang sudah sudah tidak berpikir lagi tentang people dan planet. Anda rasakan semualah gitu. Saya akan coba bacakan. Mbak Suci selamat datang. Saya mendengar Mbak Suci akan menghadiri pesta besar pariwisata Ubud Writer and Reader Festival. Semoga Mas Munir dan buku Mbak Suci tidak dijadikan komoditi pariwisata sore ini. Karena selama ini saya tahu sering sekali ada festival Ubud Writer, tapi tidak ada menyuarakan ketidakadilan. Kok nggak tepuk tangan? Biasanya festival-festival begitu biasanya selalu membicarakan ketidakadilan. Ini semoga tidak pariwisata. Kuburan massal, buah karya Made Maut. Berdiri di atas gundukan tak bernisan, berjuta kepala dikubur tanpa kafan, tergerus ombak di sisir hujan. Alam tak lagi sanggup kompromi, meredam dosa yang terus mencari keadilan di atas tanah ini. Sekali lagi kawan, meredam dosa yang terus mencari keadilan di atas tanah seribu pura. Hantu-hantu masa kelam, ia datang bawa pesan. Negeri ini harus menang dari pembodohan. Sekali lagi, negeri ini harus menang dari pembodohan. Maka terungkaplah keadilan. Semoga saja. Terima kasih. Pendek sekali. Wah, terima kasih Jen. Puisinya keren. Ada bakatnya nggak Jen baca puisi? Ya semoga. Terima kasih, keren, asik. Dua yang membuka hangatnya acara kita malam ini, Made Maut dan Agung Halid. Semoga bisa memberikan teman-teman tentang gambaran sebenarnya apa yang akan kita bicarakan malam ini. Agar tidak berlarut, saya langsung panggil aja Mbak Suciwati, Dokter ini dan juga Gede Indra untuk langsung ke depan. Sambil buku dulu. Cek. Oke. Udah enak kayak gini ya? Oke, teman-teman. Saya harus pakai kacamata.
Biar kelihatan tampak semua. Oke, suaranya bisa didengar ya teman-teman ya? Yang di belakang oke, suaranya, soundnya oke, aman, thank you. Sekarang kita akan membicarakan buku yang ada di tangan saya ini, Mencintai Munir. Ada teman-teman di sini yang belum mengenal Munir, baik dari kenal namanya atau mendengarnya. Saya pikir semua mengenal beliau ya, mengenal Cak Munir gitu, baik dari di TV gitu, di di media-media, ataupun mungkin sudah banyak teman-teman di sini yang membaca dan mendengar gitu, atau mengikuti banyak kiprah dari Cak Munir. Buku ini yang berjudul adalah Mencintai Munir ditulis oleh Ibu Suciwati Munir. Beliau adalah istri dari Cak Munir. Sebuah buku yang saya pikir berisi tentang bagaimana Ibu Suciwati mengungkapkan perasaannya, betapa beliau mencintai Munir bukan hanya sebagai seorang suami gitu, tapi Munir yang juga memiliki kontribusi besar pada negara dan konsep bagaimana negara seharusnya dijalani dengan demokratis dan menjunjung nilai kemanusiaan untuk siapa? Untuk generasi ke generasi ke depannya. Terutama pembelaannya dia terhadap mereka yang tertindas. Dan bagaimana perlawanan dari Munir sendiri terhadap kesewenang-wenangan dari rejim atau persekongkolan jahat yang seringkali menggunakan sistem-sistem pemerintahan untuk membungkam mereka yang ingin menyuarakan kebenaran atau kekritisan terhadap apa yang sedang terjadi di negara ini. Nah, buku ini tebalnya sekitar 300 saya lupa kok angka 300 halaman lebih ya 372 halaman. Saya sendiri membacanya jujur ya 2 hari. Enak banget baca buku ini bagi saya sendiri karena bahasanya mengalun gitu, dan seperti kita selalu bagi saya mendengar curhat yang kalau teman-teman melihat sosok Munir ini gimana, enggak, di buku ini bagi saya sendiri itu kisahnya, bahasanya mengalun, bahasa seorang ibu, bahasa seorang kekasih, bahasa seorang kawan juga sebenarnya, bahasa yang begitu akrab. Dan dari keakraban itu kita bisa melihat ternyata Munir dekat sekali gitu. Bagi saya itu kenapa ketika membaca buku ini bagi perspektif saya sendiri, saya tidak bisa melepaskannya karena saya merasa kedekatan itu, keintiman itu. Nah, saya akan bicara banyak, ini hanya sedikit kata pengantar tentang bagaimana diskusi kita hari ini. Kita akan membicarakan Munir, dan kebetulan ada 2 kawan kita di sini, dokter ini gitu. Kalau Mas Suciwati saya sudah ceritakan tadi, teman-teman sudah melihat, dokter ini adalah seorang dokter nutrisi ya, gizi, klinik, yang doyan BTS juga, ya seorang army ya, army bukan militer tapi penggemar BTS, doyan baca buku, dan juga banyak kali dia baca buku tentang, dia suka baca buku tentang apa aja, novel apapun. Akan jadi menarik kalau kita lihat bagaimana perspektif dia, dan ini akan memantik diskusi teman-teman. Kawan saya di sebelah kanan yang baju biru, bukan berasal dari, bajunya biru bukan berasal dari partai apapun, dia non partisan. Dia gede, dosen dari FISIP UDN, asik dan selalu ada memiliki keberpihakan tentang anak muda dan isu-isu terkini sosial politik di negara ini. Untuk mulai acara ini, kita mulai dengan satu ngobrol santai aja. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti akan ada sesinya dan kita akan kita akan bisa dengan bebas dan santai. Oke. Pertama mungkin akan saya datang ke Mbak Munir dulu ya Mbak ya, Mbak Suci dulu. Gawat sekali saya. Jadi Cak Munir jadi perempuan. Terima kasih loh Mbak Suciwati ketika ditelepon. Ayo kapan di taman baca nih? Udah tahu Mbak, selamat loh bukunya loh. Ayo tanggal 27 yuk, tanggal 28 ya taman baca.
Ayolah, ayo. Aku soalnya berwriter tanggal 29, jadi duluan sini. Secepat itu Mbak Suci mengambil keputusan untuk bisa teman-teman kita ngobrol bareng ini, tepuk tangan untuk Mbak Munir untuk apa tadi itu. Tanpa ada yang tanpa mikir, yuk 28 yuk kita baca, gitu kan Mbak? Iya kan? Aku nggak bohong. Nah Mbak, dari itu bisa diceritakan dikit Mbak, kenapa sih Mbak tulis buku ini dan mungkin ceritakan dikit prosesnya biar teman-teman di sini juga bisa mengerti. Terima kasih. Terima kasih, Murah Termana. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam. Terima kasih teman-teman semua, terutama sama Murah yang sudah membuat ini menjadi ruang yang asik ya. Kalau kenapa hari ini saya nulis buku ini, tentunya sebetulnya sih pada sebuah ruang yang buat saya penting anak muda hari ini tahu, karena banyak sekali ketika saya diundang di beberapa kampus-kampus, ketika ada mahasiswa baru dikumpulkan semua di beberapa ruang itu, ketika saya bertanya soal peristiwa 98, rata-rata mereka tidak tahu. Dan saya pikir ada juga ruang di mana orang juga tidak tahu siapa Munir, atau terlalu jauh ya. Ini kayak Superman atau superhero yang kayaknya nyata nggak sih ini? Kita juga lihat di Ponegoro, ini beneran ada apa enggak? Nah, saya pikir penting untuk memanusiakan, membumikan siapa sih sosok Munir itu. Dan buat saya ketika membuat buku ini, penting ini ke depan bisa kok semua orang-orang bicara soal hak asasi manusia, bisa kok berani seperti Munir. Itu soal bagaimana kita membuat pilihan dalam hidup. Jadi tentunya perlu proses yang agak lama sebetulnya untuk menulis buku ini, dan ya dengan segala berjibaku dengan hal-hal yang kadang-kadang melelahkan, tapi saya harus bertekad, harus ini ditulis, dan anak muda harus tahu apa yang terjadi dengan sejarah bangsanya dalam ruang hak asasi manusia. Gitu. Terima kasih Pak Suciwati. Mbak, konon gitu ya Pak ya, ketika saya juga dulu sering ketika berbicara dengan para penyintas 65, mengingat tuh luka juga Mbak. Saya pikir dalam buku ini Mbak melalui proses itu Mbak, proses yang ya itu gimana Mbak prosesnya itu Mbak? Pasti ya, makanya kan ketika awal-awal menulis soal pertemuan saya, bagaimana dengan ruang-ruang di mana saya memulai bertemu dengan dia dan selama hidup bersama dia, tentu agak menyenangkan ya, pasti menyenangkan lah, bukan agak lagi, meskipun agak dalam arti ini ada ruang-ruang di mana kengerian-kengerian juga hadir di sana. Jadi saya bilang di situ memang ya itu bagian pilihan hidup untuk memilih perjuangan. Jadi ketika menulis dalam ruang kehilangan dia, nah itu berat sekali. Nah itu butuh waktu, saya harus rehat dulu, jalan-jalan, saya nggak mau lagi pegang laptop dan mencari cara untuk agar bisa punya tenaga lagi, punya energi lagi untuk kembali menulis. Karena berat, mengingat seseorang, recalling hal yang menyakitkan itu tidak membuat kita nyaman pastinya, dan itu tentu saja menyiksa sebetulnya. Tapi saya merasa bahwa ada ruang yang penting yang harus saya kabarkan, bahwa ada ruang di mana ada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, memakai alat-alat negara untuk membunuh seorang yang selama ini sangat berjasa untuk negara. Jadi
itu yang tentunya memanggil saya untuk akhirnya saya harus terus menyuarakan ini, bahwa ada ruang yang disalahgunakan oleh orang-orang memakai lembaga negara dan mereka bebas hari ini, tidak dihukum, malah bahkan berkuasa. Itu yang saya pikir ini salah di negeri ini dan harus kita luruskan. Dan ini penting untuk anak muda juga untuk tahu bahwa ada contoh buruk dari para pejabat publik kita yang terus-menerus melanggengkan impunitas, membiarkan kejahatan. Terima kasih Mbak. Satu lagi Mbak, ini untuk teman-teman yang, karena saya pikir teman-teman di sini belum baca bukunya ya. Dan kalau ini Mbak, bagian mana yang paling berat Mbak? Ada spoiler diceritakan sedikit Mbak, yang paling Mbak membuat meninggalkan buku ini lama gitu untuk menulis kembali. Ada nggak titik itu? Atau di bagian mana? Di bagian dimana pertama kehilangan itu ya, menceritakan rasa sakitnya kehilangan dia itu berat sekali. Mau memakai kata-kata apa ya, itu kan aduh gak pikir satu itu ya. Jadi perlu jeda untuk diri saya sendiri, dan kemudian di ruang dimana pengadilan yang kemudian memberikan ruang kebebasan untuk para penjahatnya. Nah, itu lebih menyakitkan lagi. Jadi korban dua kali lagi. Jadi sudah kehilangan, terus kemudian tidak mendapatkan keadilan itu sendiri. Itu yang udah naik turun aja itu kemudian. Terima kasih Mbak. Oke, sekarang saya terima kasih Mbak Suci. Menarik sekali ya, ada beberapa bahasannya buku ini untuk anak muda yang mungkin saja sekarang terakhir tidak tahu tuh apa Munir gitu. Bukan apa, siapa Munir tidak tahu tuh 98. Dan penting sekali Mbak Suci ingin membumikan Munir ini. Ya, membumikan dalam ya, perjuangan Munir ini kita bumikan. Kita bukan hanya menjadi sekedar teks-teks hukum gitu. Bahwasanya fakta-fakta hukum yang belum yang masih diabaikan oleh negara, tapi juga bisa menjadi kisah keseharian kita gitu. Mbak Suci juga mengatakan bahwasanya kehilangan itu berat gitu. Apalagi kemudian ketika kehilangan itu karena yang jahat masih juga mendapatkan impunitas dan bahkan masih menjadi aparatur negara yang memiliki peran kuat, dan pengadilan yang seharusnya bersikap adil pada warganya di sini bersikapnya malah membebaskan penjahatnya. Nah, saya ingin ke D slide. D, sebagai dosen FISIP gitu. Dari yang tadi gimana deh setelah membaca buku ini, gimana menurut deh? Silakan. Makasih dulu. Pertama saya harus minta maaf dulu Mbak Suci, karena mau nggak mau kemudian setelah membaca buku ini gitu misalnya, saya teringat bahwa kemudian memang perubahan atau transisi di Republik ini gitu misalnya bagi saya memang belum banyak tercatat, dan beberapa poin yang hadir gitu misalnya saya bisa bilang Mbak Suci gitu itu sangat tekun sebenarnya untuk melihat, selalu menempatkan konteks dalam artian tahun berapa, di mana, terus suasananya seperti apa. Bahkan ketika misalnya yang pertama kali ketemu gitu misalnya, itu kan gambarannya ya benar-benar kenal nama tapi nggak kenal muka gitu kan, sudah dengar namanya tapi akhirnya ketemu juga gitu kan. Jadi ya manis gitu, tapi juga kemudian ketika saya baca gitu oh ternyata bisa ya kemudian bertemu di ruang-ruang yang sebenarnya mungkin kalau hari ini tuh agak susah dibayangkan ruang-ruang seperti itu. Ya pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir minggu aja gitu misalnya, ya ketemu dengan teman-teman basis gitu misalnya. Coba ada nggak yang punya hobi untuk
yuk kita PDKT gitu, tapi PDKT-nya ngorganisir gitu kan, organisir buruh lagi gitu kan. Dalam situasi dimana kemudian, nah ini itu kan manis ya, manis, kemudian kayak ada gambaran tentang bagaimana sih kemudian romansa itu muncul di tengah situasi yang ternyata gitu belakangan itu sangat represif ternyata. Dan represifnya itu bahkan hadir sampai ke bukan cuman ke tubuh ya, melalui LARS atau melalui ancaman senjata atau melalui teror gitu, tapi juga melalui ke ya perasaan takut yang hadir dalam kesehariannya Mbak Suci dan Mbak Munir. Bahkan ketika Mbak Cak Munir yang bahkan kemudian ketika akhirnya memutuskan untuk menikah pun juga perlu waktu yang lumayan lama gitu prosesnya. Dan ya itu saya melihatnya itu kayak rigid dan kemudian Mbak Suci punya kecanggihan tertentu untuk menghadirkan konteks itu, membaca konteks sosial Indonesia dari kacamata seorang Mbak Suci dan Cak Munir yang kemudian melihat bahwa ternyata ada episode-episode gelap, episode-episode yang selama ini berusaha untuk tidak diekspos, yang menimbulkan stigma, cap yang membuat bahwa kamu ini sebenarnya cinta sama negaramu nggak sih? Ketika kamu membawa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di negaramu dan kemudian berbicara di forum internasional beberapa kali. Akan tetapi kemudian bukan bagaimana predikat pejuang itu yang kemudian jadi semangatnya, enggak, tapi kemudian itu dikembalikan lagi ke orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Tetap ketika dalam momen-momen tertentu, baik itu di Malang, di Jakarta, hal pertama yang selalu dilakukan sama Munir kalau ada peristiwa gitu misalnya, atau bahkan ketika dia mau berangkat untuk menyelidiki kejadian pada waktu itu, dan ada banyak itu kejadiannya ternyata gitu loh. Itu kejadian itu dicatat dengan, menurut saya dengan rapi sekali. Saya nggak tahu bagaimana itu teknisnya, apakah aspek kronologis itu kemudian Mbak Suci bikin riset dulu gitu per peristiwa gitu kan, karena detail. Tapi kemudian itu jadi hadir bahwa oh ada ya orang-orang yang seperti itu, ada yang orang-orang yang kemudian mengambil posisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keberpihakan. Bukan gaji 20 juta atau 50 juta yang dicari sama Cak Munir, tapi kemudian sejauh mana kerja-kerja yang Cak Munir lakukan itu bermanfaat buat orang-orang sekitarnya. Bahkan ketika misalnya ada pilihan mana yang lebih dulu gitu, apakah diri saya sendiri, keluarga saya dulu, atau bahkan orang lain, yang mana gitu. Konflik batin itu kalau boleh saya bilang itu selalu hadir sebenarnya dalam setiap langkahnya Mbak Suci dalam setiap momen, mulai dari 96, 97, 98, 99, 2000 sampai 2004, bahkan sampai proses yang kemarin. Dan kemudian itu sudut pandangnya itu sudut pandang orang biasa gitu maksudnya ya. Kita orang-orang yang kemudian kerjanya rentan, besok mau makan apa masih mikir gitu kan, mau bayar kontrakan kayak gimana, kemana-mana naik Astrea gitu kan. Nah bagian yang itu romantis sekali, itu kayak terkenang gitu kan, senang gitu. Tapi di bagian yang lain gitu misalnya, kamu ingat percintaanmu dengan doi ya? Tapi di bagian yang lain misalnya gitu, tiba-tiba ada ancaman, tiba-tiba ada teror, tiba-tiba ada penyerbuan, dan itu dihadapi gitu maksudnya. Turun ke sana itu selalu pamit, nggak pamit. Ketika ada kejadian yang di telepon pertama pasti di mana, nah pasti selalu nanya Mbak Suci gitu di mana. Jadi kekhawatirannya itu bukan ke dirinya sendiri tapi ke orang-orang terdekatnya gitu. Bahkan kemudian ketika menakar resiko atas tindakan-tindakannya itu gitu, meskipun kemudian kadang-kadang Mbak Suci juga aduh jangan dong gitu, tapi kemudian ya dilakukan gitu loh maksudnya, dan kemudian tahu betul risikonya. Jadi mungkin itu ya yang saya lihat gitu. Makanya kemudian
apakah ketika saya ditanya, mungkin nggak ketika diberikan pertanyaan gitu, berani nggak kayak gitu? Ya mungkin saya akan mikir panjang. Dan saya akan nanya sama Mbak Suci gitu, Pak, gimana sih caranya punya komitmen bersama dan kemudian mengumpulkan keberanian gitu. Mungkin itu yang mungkin ya pertanyaan saya ya, karena kan kemudian bukan menulisnya saja gitu. Ketika mengalami itu kan kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tentunya juga nggak mudah mengambil keputusan itu gitu. Dan semuanya itu hadir di bukunya gitu. Lagi-lagi kemudian saya yang kelahiran akhir 80 itu kemudian waktu 98 gitu misalnya ya masih SD gitu. Dan susah sekali kemudian membayangkan gitu misalnya rasa takut, teror, kekhawatiran itu kan kemudian hal-hal yang seolah-olah jauh ya, padahal kemudian itu dekat dengan kesehariannya Mbak Suci dan Cak Munir, dan kemudian itu dibagi lagi dalam tulisan gitu. Saya pikir tadi itu bukan hal, jadi selain kita bisa ngelihat rangkaian peristiwa episode yang mungkin gelap itu tadi yang terjadi di negara kita yang kita cintai ini, yang republik yang diperjuangkan sama Cak Munir sama Mbak Suci gitu, tapi kemudian kan juga ternyata masa-masa bulan madu itu kan ternyata relatif singkat ya Mbak Suci. Ada sempat ke Swedia jalan-jalan. Itu dijadikan. Nah penasaran kan, harus baca jadinya. Mungkin gimana Mbak? Ada yang mau direspon atau gimana? Makasih sabar dulu. Jadi pembahas malah nanya duluan. Gimana sih bisa berkomitmen dan berani gitu. Tapi satu lagi ketika dia baca gitu, karena dia background fisik, apakah ini sebuah buku politik bagi dia? Dan kalaupun lihat dalam konteks mana kita bisa melihat? Kalau konteks hari ini dengan upaya personal ini gitu, maksudnya ya mau nggak mau ya jadi satu political statement ya. Jadi satu political statement yang mana kemudian bagaimana kita merasakan ketidakadilan. Ya ini pengalaman hidup saya ini yang saya alami, yang saya bagi kepada hadirat pembaca, inilah kemudian adalah cara kita memahami gitu ketidakadilan yang abstrak itu gitu loh maksudnya. Dan bagaimana sih kemudian membayangkan periode itu gitu ketika aparatus negara gitu yang harusnya melindungi itu kemudian malah mengancam, bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum bahkan. Nah, saya pikir itu jadi hal yang penting ya, karena kan tadi ketika saya bilang ada alur kronologis dan kemudian peristiwa konteksnya itu kemudian diceritakan dengan detail, itu kan mau nggak mau kemudian membawa saya gitu untuk melihat bahwa oh ternyata gitu, kita nggak bisa membayangkan transisi Soeharto itu hanya gambar di TV yang mahasiswa jingkrak-jingkrak aja, enggak gitu, tapi itu juga satu akumulasi proses yang panjang ternyata yang dibangun dari kerja-kerja bersama, yang mana kebetulan dalam buku ini hadirnya melalui kacamatanya Cak Munir dan Mbak Suci. Dan itu episode-episode itu gitu, misalnya advokasi, penelitian, penulisan laporan, bahkan konferensi pers, yang belakangan kemudian aksi, terus kemudian ya bahkan kehilangan itu sendiri gitu loh maksudnya. Itu kan hal-hal yang kemudian kayaknya kok begitu jauh gitu bagi saya gitu, tapi juga ternyata dekat sekali. Ini kan pengalaman orang biasa ya. Cak Munir itu siapa sih gitu loh maksudnya. Ya lulusan anak kuliahan juga gitu loh maksudnya, yang kemudian memutuskan untuk mengabdikan dan melakukan kerja-kerja yang kritis, dan kemudian juga berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini tidak diberikan ruang dan
Cak Munir membayar mahal untuk pilihannya, saya pikir ya. Dan makanya hal yang personal ini tentu jadi sangat, menurut saya dalam konteks ini jadi sangat politis, karena kemudian gitu proses sebelumnya dan proses sesudahnya kan ternyata justru kemudian yang kita lihat itu kan kelanggengan dari praktik-praktik yang dilawan sama Cak Munir. Saya pikir itu sih. Oke, terima kasih nih, menarik sekali. UAS 98 bukan hadir hanya heroisme Gegap Gempita gerakan mahasiswa gitu, yang sering kali ada di TV, tapi sebenarnya di buku ini kita melihat ada proses ketidakadilan kenapa itu bisa hadir. Gitu. Gegap Gempita itu hadir adalah sebuah proses, tapi dari buku Mencintai Munir ini deskripsi kronologisnya jelas sekali akan ketidakadilan itu. Kalau Mbak Ya, silakan. Kalau Mbak Suci bilangnya euforia. Jadi ada satu momen di mana gitu, misalnya tanggal 19 Mei itu sudah mulai rame, tanggal 21 Mei akhirnya ketika muncul di TV gitu sempat larut juga dengan euforia itu. Meskipun kemudian ternyata setelah itu ada proses-proses yang bekerja juga di Jakarta yang mungkin belum tentu kita tahu gitu. Saya selama ini kan bacanya dari kajian-kajian. Ya. Dari mungkin perspektifnya dari perspektif akademis, perspektifnya dari perspektif peneliti gitu, yang melihat persaingan elit, kemudian perebutan transisi kekuasaan, kemudian pemilu. Kalau kita di Bali itu mungkin melihatnya 99 itu adalah deklarasinya PDI Perjuangan di sini misalnya ya. Sudah tuli gitu ya. Sudah tuli kan 96. Sorry. 99-nya kan di sini deklarasi yang pertama lah di Bali gitu. Kan itu yang hadir dalam kajian-kajian akademis, tapi kemudian pengalaman personal, pengalaman sehari-hari ngelewatin semua rangkaian peristiwa itu kan nggak banyak yang mencatat itu dan kemudian dituangkan dalam bahasa yang menurut saya tidak jauh lah kemudian dari diskusi-diskusi yang kemudian abstrak gitu loh maksudnya, karena ya lapar, makan ya di emperan gitu kan, konferensi gitu, takut gitu loh maksudnya. Diincer maksudnya benar-benar as in DPO gitu loh maksudnya. Ada aspek-aspek yang seperti itu. Menarik. Terima kasih ya, tepuk tangan buat Gede Indra dulu. Aspek detail ini teman-teman kalau penasaran apa sih kronologis yang dimaksud oleh Gede, Pak Gede, mana detail, kenapa detail ini terasa penting gitu. Terasa penting gitu kan, tenang, teman-teman bisa akan dapat clue lagi di diskusi ini, kalau mau ya silakan bukunya. Sekarang untuk membumikan itu saya ada dokter ini sebelum lagi dia adalah lahirnya lebih muda dibanding Gede. Iya, lebih muda gitu. Waktu pertama kali mendengar Munir umur berapa, Den? SMP ya. SMP. Di mana kira-kira pertama kali kamu mendengar nama Cak Munir? Di TV, meninggal di Garuda. Itu yang pertama kali didengar. Jadi yang pertama kali kamu ketahui tentang Cak Munir adalah meninggal di Garuda waktu SMP. Bayanganmu waktu itu apa? Bayangan karena lihat di TV meninggal. Dulu kan kalau gosip-gosipnya di rumah atau di kalangan kita, Munir itu diracun sama orang berkuasa. Jadi kalau imajinasi aku akan Munir pas SMP itu ya dia aktivis. Aktivis yang punya musuh orang besar, kemudian mati di dalam pesawat yang cukup mewah, cukup terkenal ya pada zaman dulu kan, merek itu luar biasa mahal gitu. Jadi imajinasi aku dan orang-orang di sekitarku, Munir ini aktivis yang grande, yang hebat, yang benar-benar musuhnya itu adalah kayak orang yang luar biasa besar di negara ini. Tapi siapa itu kan samar-samar ya pada pengetahuan aku pada saat itu. Dan kemudian setelah membaca buku ini gimana Bro? Atau gimana pendapatmu tentang buku ini setelah kamu bandingkan dengan pengalamanmu pertama kali mendengar ini? Jadi aku mau ngucapin makasih Mbak Suci sudah mau berbagi bukunya, dan juga ke Taman Baca Kesiman sudah mau memberikan kesempatan. Sebenarnya kan kalau orang seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang hukum, tentang politik, tentang aktivisme, bahasanya itu Munir itu kayak urban legend ya Mbak. Kayak seseorang yang legend tapi
kami nggak tahu siapa dia sebenarnya. Karena ketika aku kembali membaca bukunya, Munir itu berjuang bersama Marsina, aku masih umur 3 tahun. Ketika Munir samar-samar mungkin aku lihat di televisi pas tahun 98, karena SD udah punya TV, aku masih SD. Kemudian ketika Munir dibunuh di Garuda, aku masih SMP. Kemudian sehabis itu ada reformasi yang juga generasi aku nih sebenarnya nggak ngerti apa yang diperjuangkan, gitu. Sehingga bagi orang seperti aku, sosok-sosok seperti Munir itu adalah kayak urban legend, kayak kita mendengar seseorang hero somewhere there yang tapi sebenarnya tuh dia siapa, apa kerjanya, kemudian apa yang diperjuangkan, kenapa dia sampai harus dibunuh, itu sesuatu yang tipis-tipis kami ketahui. Jadi ketika saya membaca buku ini, saya seperti mengenal seseorang dalam sebuah konteks yang sangat personal, seperti ternyata aktivisme itu tidak segrande yang saya bayangkan. Ternyata itu tuh sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Dimulai dari Cak Munir kuliah, ikut organisasi. Aku pikir semua kita ikut organisasi waktu kuliah. Jadi Munir itu berangkat dari orang-orang yang seperti kita. Sehingga ketika saya membaca buku ini, saya seperti merasa buku ini, saya sangat angkat tangan buat Mbak, buku ini bisa menjadi jembatan. Kenapa saya bilang? Karena generasi saya, milenial ataupun yang ke bawahnya, itu Gen Z, kita tuh memiliki krisis, Mbak. Menurut saya, apa krisisnya? Kita tuh tahu ada beberapa aktivis yang waktu 98 itu kita lihat di televisi garang. Wah, seperti hebat lah. Tapi sekarang kita sadar, generasi kami ini sadar mereka ada di televisi dan dekat dengan siapa. Sehingga bagi orang seperti saya tidak terlalu mempercayai tokoh politik. Karena bagi saya mereka karena seperti kata Munir, kekuasaan itu candu. Jadi ketika saya membaca buku Munir ini, saya pikir generasi kita sangat perlu membaca buku ini. Kenapa? Karena di buku ini dijelaskan sekali bahwa kita pernah loh punya tokoh yang nyata, orang biasa, bukan lulusan dari universitas yang grande-grande dari seluruh dunia itu, dia sama kayak kita. Maksudnya orang yang lulus dari universitas negeri, biasa aja, naik motor, tapi dia bisa menjadi orang yang memenangkan semacam Nobel. Orang yang bahkan namanya ada di Utrecht atau di Den Haag, namanya karena proses aktivismenya, bahkan namanya berseberangan dengan rumahnya Anne Frank ya, waktu di jalannya itu berseberangan dengan ruangannya Anne Frank. Maksudnya Anne Frank itu kan juga suatu tokoh yang berbicara untuk zamannya gitu. Jadi saya pikir buku ini bisa menjadi jembatan lah bagi generasi-generasi milenial kayak kita, generasi Gen Z, untuk kembali menimbulkan harapan bahwa mungkin ada di antara kita tokoh-tokoh yang terselubung, yang menjadi Munir-Munir kembali. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak di 2024, tapi mungkin setelah 2024, kita nggak pernah tahu. Jadi buku ini bisa menjadi jembatan bagi krisis itu sih, Mbak. Itu yang aku lihat. Krisisnya krisis apa nih sebenarnya yang sedang kita hadapi pada generasi ini? Karena menarik bahwa buku ini menyadarkan kita kita sedang ada pada krisis. Jangan-jangan padahal pada banyak yang kulihat di Bali atau di sana nggak ada kesadaran akan krisis ini, banyak yang terjadi, orang masih upacara biasa-biasa aja, negara masih main G20 masih nyaman aja, sedangkan kesadaran krisis apa yang dibawa oleh buku ini sebenarnya? Kalau kita bisa melakukan satu penelitian simple, sederhana melalui kuesioner di sini aja, saya cukup yakin lebih dari 50% orang di sini nggak percaya sama siapapun yang akan mencalon di 2024. Is that true? Of course it's true. Benar nggak? Oke. Pasti banyak kan, pasti banyak suara bilang akan golput. Artinya apa? Artinya kita tuh punya satu krisis loh, terutama tuh padahal pemilih paling banyak nanti tuh milenial ke bawah, ya. Kenapa kita punya krisis percaya siapa sebenarnya yang bisa berpihak kepada jelata kayak kita?
nggak ada. Kita punya krisis itu. Dulu waktu 98 kita lihat ada beberapa tokoh yang garang. Sekarang di mana mereka? Kita kan tahu di mana mereka. Apakah orang-orang seperti saya ini akan memilih 2024? Saya punya krisis kepercayaan. Dan ketika buku ini saya baca, saya berpikir kapan orang seperti Munir muncul lagi? Jadi seperti jembatan itu loh, Bi. Ya, seperti jembatan yang menghubungkan antara kegamangan generasi saya sama saya tahu sih Cak Munir nggak akan mau dikultuskan ataupun dianggap hero. I think aku pikir dia berpikiran seperti aku tuh manusia biasa gitu. Tapi aku pikir penting bagi kita untuk membaca buku ini. Bukan aku di endorse, enggak ya. Tapi memang ini penting karena itu bisa menjembatani apa yang secara tidak sadar atau sadar kita alami, dan bagaimana sosok Munir ini mungkin akan kita temukan dalam ruang-ruang yang justru tidak segrande apa yang dunia digital atau televisi tampilkan. Oh. Thank you, Rin. Apa ya tantangan bagimu generasimu ketika represivitas apa yang mungkin dihadapi generasimu yang mungkin berbeda pada zaman Munir sekarang, sehingga kenapa sih Munir tuh belum muncul atau gimana? Generasimu kayak aku tua sih. Iya. Kalau jadi sebenarnya aku pikir generasi Gen Z ataupun milenial itu salah satu generasi yang terpapar dan punya akses yang mudah sama pengetahuan ya sebenarnya. Dan secara sadar aku cukup yakin sebagian besar Gen Z ataupun milenial itu sadar bahwa mereka tidak punya keamanan dalam keseharian mereka. Contoh, kalau zaman Munir, ini salah satu hal yang aku acungkan jempol kepada perjuangan mendiang. Tanpa ada sosial media, beliau bisa mendunia. Itu hebat banget. Gila. Nah, sedangkan perjuangan kita sekarang itu adalah perjuangan represi itu masih ada. Contoh represi ternyata dan terdekat. Konde menuliskan kasus pemerkosaan di sebuah kementerian, kemudian diretas. Bentuk represi yang dilakukan oleh negara, narasinya itu tidak lagi dalam melemparkan bom ke depan rumah seperti yang Mbak Suci dan mendiang alami, tidak mengirimkan santet. Konon kabarnya kan salah satu rencananya mengirim santet. Hello, orang pinter ngirim santet. Tapi kalau di zamannya kami harus berhati-hati sama informasi. Nomor identitas kami bisa diculik untuk kepentingan politik, bisa kan? Atau mungkin diretas akun-akun ketika kami berbicara seperti itu. Bukan 1-2 kali kan anak-anak muda yang vokal ditangkap. Ya. Jadi aku pikir kita tetap generasi kami mengalami represi hanya di ruang yang berbeda, itu ruang digital. Kalau di Bali majelis desa adat, sekarang kita buat upacara. Ji, mohon jangan mengkritik karena G20, Ji. Oke, benar. Win, satu aja sih sebelum kita lempar. Kalau kamu dilahirkan pada zaman itu, bertemu dengan Cak Munir, will you marry him? atau siap nggak berdampingan dengan Cak Munir dengan seketika kamu baca buku? Berat. Aku berusaha menjadi manusia yang jujur dan realistis. Menurut aku hanya orang yang terberkati yang bisa menikah sama Cak Munir. I don't think I am in. Angkat tangan buat itu. Terima kasih dan terima kasih buat ini dengan asik banget. Wah, menarik sekali ya bahwasannya Munir orang biasa yang tidak kemudian pada zaman sekarang ketika sesuatu yang wah itu hadir gitu. Dan buku ini menjadi jembatan ya Rin ya, jembatan ketika generasi Rin, aku gak bilang generasi kita, tersinggung nanti kamu. Generasi sekarang itu sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi
pada tahun ketika pergolakan ketidakadilan itu ada. Padahal ketidakadilan itu masih kita rasakan sekarang. Ketidakadilan, pembungkaman akan suara kritis gitu. Kita masih rasakan sekarang gitu. Ini yang bisa menjadi jembatan akan itu ya gitu. Nah, melalui buku Mencintai Munir. Oke. Sebelum saya bagi ke teman-teman Mbak Suci, gimana menurut Mbak Suci dua pembahasan teman tadi, Mbak? Menurutku sih cukup bagus ya, dalam artian bagaimana lewat akademisi melihat tulisan ini dan kemudian juga melihat bahwa ini syarat dengan politik dan bagaimana hari ini juga ditemukan kita tidak sedang baik-baik sebetulnya, dan itu menurut saya penting. Dan Rini cukup luar biasa juga menyatakan bagaimana ini bagian dari, ya memang ini dipersembahkan untuk anak muda, dan ini supaya melihat ada kesenjangan. Ketika saya nanya soal kasus-kasus pelanggaran HAM, mereka nggak ngerti gitu, dan yang dijawab soal PHK dan sebagainya. Sementara kasus penculikan, kasus yang lain yang berat-berat itu mereka tidak paham. Jadi ada yang hilang di sana, dan saya pikir penting memang untuk ditulis. Dan terima kasih Rini sudah ngasih masukan, dan memang sebuah pilihan yang memang cukup berat ketika mendampingi orang yang memang buat saya ini anugerah, saya bisa mendampingi orang yang sekeren dia. Jadi buat saya sebuah kebanggaan saya bisa hidup bersama dia. Oke. Saya akan bagi ke teman-teman untuk memberikan sesi ini ya dia. Ada mau ada yang tambahkan? Silakan. Langsung deh. Satu lagi yang mungkin lagi-lagi tadi kalau tadi ini bilangnya jembatan kan, mungkin menurut saya ya ada semangat zaman yang juga kemudian digambarkan dalam bagaimana Mbak Suci menggambarkan periode itu ya, dari 90-an akhir sampai kemudian tahun 2000-an gitu kan, dan kemudian juga refleksi-refleksinya hari ini gitu kan. Ada semangat zaman yang digambarkan, sebenarnya membayangkan reformasi pada waktu itu seperti apa sih, membayangkan Soeharto yang berkuasa 32 tahun dan akhirnya runtuh itu seperti apa sih? Membayangkan kerja-kerja state aparatus, aparat-aparat negara yang kemudian ternyata bekerja bukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat gitu kan, tapi kemudian untuk melayani kepentingan tertentu. Nah itu kan kemudian jadi penting juga ya, dalam artian bagaimana kemudian Mbak Suci dan Cak Munir yang ya kemudian mewakili semangat zamannya juga, yang kemudian mungkin hari ini kita rasakan buahnya gitu, kita rasakan buahnya. Tapi apakah kemudian apa yang dibayangkan sama Cak Munir, apa yang diperjuangkan sama Cak Munir itu hari ini itu sudah terjadi? Nah, ya kita bisa melihat di sekeliling kita aja lah gitu, ketimpangan, krisis, kemudian satu lagi mungkin kalau tadi kemudian ada semangat nyaman, satu lagi lagi-lagi saya harus minta maaf juga kalau saya dibayangkan bisa mengikuti suri tuladannya Cak Munir gitu, mungkin kok kayaknya berat ya, karena saya tentunya juga punya banyak kekurangan, saya punya banyak kealfaan gitu, saya juga punya kesalahan-kesalahan yang mungkin gitu kan nggak bisa dimaafkan juga. Tapi kan kemudian aspek-aspek yang kemudian tadi dibilang apa sih yang sebenarnya kita krisis ya, teladan mungkin. Siapa sih yang kemudian kita lihat bahwa kemudian pilihan-pilihan hidupnya itu bisa loh kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya bermanfaat untuk orang lain gitu. Bukankah kalau katanya Cak Munir kan gitu, orang yang baik itu ya orang yang berguna buat sekitarnya. Kalau kamu pinter tapi kamu nggak bisa berguna buat orang lain, terus buat apa kepintaranmu? Waktu dia organisir buruh gitu misalnya, itu di awal banget itu ada, bayangin belum kenal, sudah kenal tapi belum deket gitu.
di satu kontrakan gitu kan, bayangin kontrakan gitu, terus cerita apa di kontrakan ada buruh-buruh yang kerja gitu kan di buruh pabrik gitu, bubaran buruh kumpul-kumpul, bagaimana caranya menjelaskan akumulasi kekayaan itu misalnya kan, apa itu akumulasi kekayaan gitu. Nah Cak Munir tuh beda nerjemahinnya, begini ya, ngene loh, lek jenengan iku kerja duduk jenengan sing sugih, curagane sing sugih, curagane jenengan iku tambah sugih, jenengan gak sugih-sugih. Wis ngerti durung? Terjemahannya itu adalah gitu. Kalau di buku ini biasanya diikutin, kalau ada bahasa Jawanya diikutin tuh dalam bahasa Indonesia. Kerja-kerja yang teman-teman lakukan itu kemudian capitalnya itu terakumulasi ke pemilik modal, bukan kepada teman-teman pekerjanya. Nah, proses-proses kerja itu yang menikmati adalah terakumulasikan ke para pemilik modal, tidak kembali kepada pekerja. Udah ngerti belum? Kalau nggak ngerti tak jelasin lagi nih. Nah gitulah kira-kira. Jadi itu kan perlu kesabaran ya, perlu kesabaran. Beda gitu. Kalau saya kan di ruang kelas, ya kan. Dan sabar dapat E gitu. Dan saya bisa memaksa mahasiswa buat baca gitu kan. Nah Cak Munir kan nggak bisa maksa orang baca. Justru kemudian perlu energi lebih untuk mengundang orang untuk mau rembuk, mengundang orang untuk mau belajar. Dan itu tidak mudah loh. Itu nggak mudah lo ngajak orang gitu. Bayangin, kamu kerja, kamu capek, terus diajak diskusi gitu loh maksudnya. Pasti gitu kan. Ya ngopi-ngopi gitu loh, rokokan-rokokan itu kan enak gitu. Enggak. Maksudnya kerja-kerjanya itu dilakukan dan paling enggak 20 tahun itu dihabiskan kan. Sejak umur, mungkin ya sejak lulus kuliah sekitar umur 21, 22 sampai kemudian di akhir hayatnya gitu, kerja-kerja itu. Meskipun kemudian di Malang, terus kemudian pindah ke Jakarta, dan kemudian di Jakarta isunya lebih berat lagi terkait dengan tindak kekerasan negara dan orang hilang gitu. Nah itu kemudian juga kerja-kerja itu juga tetap dilakukan, dan tentunya dengan ancaman yang nyata gitu kan, yang kemudian ya Mbak Suci saya pikir lebih berhak lah untuk menceritakan soal itu gitu kan, karena kemudian itu kan wilayah yang saya pikir bahkan ketika saya membaca pun saya bisa relate, tapi kemudian ini gimana yang ngejelasinnya gitu loh maksudnya. Itu kayak satu yang berat sekali. Makanya sekali lagi makasih Mbak Suci sudah mau sharing dan mau menulis. Itu sih mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan. Terima kasih deh. Wow, tambah kaya. Kita terima kasih, tepuk tangan buat gede dulu. Ada krisis teladan dan bagaimana sebenarnya benar. Padahal kalau yang kontekstualisasi dari apa yang kita bayangkan tentang teori itu, Cak Munir bukan hanya tentang bagaimana berhasil menerjemahkannya gitu, tapi sabarnya itu loh. Selain sabar ada satu lagi, beraninya itu loh ngelawannya juga. Ini beyond bagi saya. Oke, kita lanjut, kayaknya mungkin enak ini, dan saya nggak pengen kita habiskan waktu bertiga ya. Kita bagi-bagi, teman-teman saya akan buka sesi sekarang untuk teman-teman untuk bertanya gitu, rasa penasaran teman-teman gitu tentang apa yang kita perbincangkan, apa sih yang masih teman-teman kurang paham, atau kita tanya. Kalau Gede tadi bicara apa tuh ngobrol dengan buruh gitu, saya bayangkan Teddy dengan pacarnya tiba-tiba pacaran mengorganisir buruh gitu. Keren gitu. Nah di buku ini ada gitu. Nah gitu. Dan kalau ada pertanyaan silakan, tenang teman-teman, yang harus ke Ubud Writers untuk bertanya untuk Mbak Suci, jadi di sini bisa. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau oke, silakan dari nama mungkin. Selamat malam semuanya, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Skarya. Nah di sini saya izin bertanya, mungkin seperti yang sudah dipaparkan tadi, mungkin Munir itu merupakan seorang aktivis. Nah mungkin dari kita lihat juga dari kondisi saat ini kan perkembangan zaman dan IT itu sudah semakin meningkat. Mungkin dari Mbak Sucinya saya ingin bertanya terkait dari ketika seseorang mungkin mahasiswa maupun orang-orang biasa itu, ketika mereka itu seperti ingin menyampaikan tentang isu politik, tentang isu buruh dan lain-lainnya, itu kan bakalan dicekam, diancam dan lain-lainnya. Nah itu dari setiap tahun tuh peraturan tentang ITE, dan itu juga bakalan mencegah kita untuk melakukan aspirasi tersebut. Nah dari pandangan Mbak Munir terkait hal tersebut, bagaimana sih caranya kita itu HAM tersebut juga nantinya bakal terlindungi untuk kita, dan
nantinya kita juga dapat menyampaikan aspirasi tersebut. Terima kasih. Sukarya. Terima kasih Bli Sukarya. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Oh, di belakang ya? Siapa kan? Oh ya, Wida. Ada nanya kan? Oke. Halo Mbak Sukiati, aku manggilnya Mbak apa Ibu ya? Mbak aja. Yang lebih milenial. Kan saya generasi Z. Saya penasaran aja sih, karena kan kalau kita ngomongin soal aktivisme, sebagai seorang istri, karena ini personal ya, saya penasaran aja, pernah nggak Mbak Sukiati kayak menyerah gitu, karena kemudian dengan adanya represi dan terus-terusan, apalagi waktu tahun 98, 99 pasti intens ya, dari tahun 97. Pernah nggak merasa bahwa ayo dong pikirin keluargamu dulu, baru aktivisme gitu? Wah, menarik tuh Mbak. Ada 2 pertanyaan gitu. Kalau pertanyaannya Sukarya, su artinya baik, karya artinya pekerja yang baik kayaknya. Jadi ya gimana ya Pak, ada tantangan yang dihadapi ITE. Gimana sih caranya, kalau saya terjemahkan pertanyaan saya juga, gimana biar makin berani ya, tetap menjaga konsistensi dan berani, kalau kata Gede tadi. Kalau kita ada begitu tantangan, gimana proses itu dalam sekarang? Yang kedua, pertanyaannya Wida, pernah nggak sih merasa nyerah Pak gitu? Ngerasa apa ya Wida? Nyerah gitu ya Wida? Atau merasa sayang gitu? Lihatlah keluargamu, jangan lihat negara dulu gitu. Kayak gitu mungkin ya. Baik, kalau ada soal ancaman dan sebagainya, hari ini kan memang terjadi ya, dan kita terakhir melihat bagaimana tragedi Kanjuruhan ya, itu aparat yang menurut saya ini betul-betul tidak manusiawi dan menyalahgunakan ininya ya, kerjanya yang harusnya melindungi masyarakat sipil malah kemudian membunuh. Jadi itu sebetulnya yang diperjuangkan oleh almarhum. Bagaimana harusnya kita itu menghargai manusia, karena nomor 1 itu manusia hidup itu tentu saja itu yang dihargai nomor 1. Kalau nggak hidup gimana bisa, ya nggak sih? Dan kenapa saya terus membicarakan ini? Teror yang paling tinggi sudah selesai buat saya. Dibunuh suami saya. Dan kemudian harus disuarakan terus karena ini salah. Dan ini saya tidak mau ada orang lain lagi mengalami ini. Jadi ada yang salah ini yang harus kita suarakan terus. Sendiri dan bersama-sama itu lebih bagus. Karena buat saya ketika kita terus mau mengkritisi, pilihan itu. Anda mau menyerah, diem, atau speak, harus bicara. Nah itu pilihan kita untuk kita selalu mengatakan itu. Memang selalu akan ada resiko, dan di buku ini kita sudah juga membicarakan itu. Soal resiko orang hidup itu apa sih? Pertanyaan yang pernah pernah almarhum bertanya juga sama saya soal mendirikan kontras dan bagaimana resiko-resikonya, dan saya menanyakan itu kepada almarhum. Resiko orang hidup apa? Dijawabnya mati. Nah buat saya nggak ngapa-ngapain kamu, semua orang hidup pasti mati. Nah kamu berjuang dan itu di ruang yang sepi, karena itu pilihanmu untuk terus bersuara soal kebenaran, ya yuk lakukan, karena itu pilihan, konsistensi, dan itu menurut saya bagian dari ruang yang harus kita lawan. Yang salah ya harus kita lawan. Ada pemerintahan yang memang juga merugikan rakyat, ya harus kita lawan.
melawan kan tidak harus secara fisik saja, secara akademisi bisa, secara hukum banyak cara lah ya, mengkampanyekan kepada masyarakat soal pengetahuan yang salah supaya tidak diamini oleh masyarakat yang lain, karena ketidaktahuan dan sebagainya kan mudah ya dibolak-balikan. Jadi itu saya pikir untuk soal ngomong sama almarhum selesai itu kayaknya nggak mungkin ya. Kenapa dia memilih saya dan saya siap untuk bersama dengan dia, karena itu bagian dari kami saling memperkuat. Mungkin perempuan lain nggak mau juga kali ya. berat. Iya Mbak, saya jadi perempuan juga kalau itu berat. Saya juga perlu waktu 1 bulan untuk berpikir. Akhirnya saya ya, gitu. Jadi oh iya 1 bulan ya sebelum menerima lamaran itu ya? Ya, jadi sudah terasa berat-berat ini Mbak. Oh iya, sebulan berpikir untuk menerima dan minta restu orang tua agar bisa menikah dengan Munir setahun ya Mbak ya? Jadi memang perlu waktu yang cukup lama dan ada statement yang saya pikir cukup membuat saya juga ngeri-ngeri sedap ya, karena pernah satu hari Umi ini menelpon, ada di buku ini. Umi menelpon. Umi itu ibunya Munir. Jadi karena dia Arab manggilnya Umi. Kalau saya manggilnya Mak. Kalau di sini siapa? Ibu, Mama ya. Mimi. Oh Mimi ya. Oke. Jadi Umi pernah protes menelpon almarhum bahwa banyak ancaman dari keluarga besar, juga ada ancaman, dan apalagi kan juga pernah dikirimin bom dan ya dianggap cukup lah. Udah dagang aja, karena kan di keluarganya dagang dan baik-baik saja gitu kan. Iya, bukan kerja jaga ya. Tidak menarik kalau tidak. Ya, buat saya dia menariknya karena nggak biasa. Jadi ditelepon untuk sudah. Saya diajak suruh mendengarkan waktu itu. Ayo kamu ikut dengerin. Sebetulnya dia sudah sumpek itu apa? Galau juga karena dia bilang kepada saya ketika sudah dimatikan HP-nya, sudah selesai bicara dengan Umi, di zaman seperti ini saya kalau disuruh diam saya bisa mati. Artinya apa? Dia nggak bisa suruh diam atau apalagi pensiun gitu di ruang yang ini. Bahkan ketika ditanya kapan Cak pensiun dari kontras atau dari advokasi ya, kalau Indonesia sudah demokrasi dan menghargai hak asasi manusia, nah kapan gitu? Jadi itu memang menemani seorang yang luar biasa memang harus kuat. Saya pikir itu kalau menyerah nggak akan jadi buku barangkali ya. Dan nggak akan demo BIN, nggak ada itu dalam sejarah di Indonesia BIN di demo, nggak ada. Jadi itu bagian dari ruang-ruang di mana saya ketika melihat, sejak awal saya tahu ketika dia dibunuh, saya tahu bahwa saya akan menabrak tembok. Sebuah tembok yang angkuh, korup, dan menjijikkan. Tapi apakah saya kemudian diam? Tidak, saya pikir ini soal pilihan untuk terus biar bahwa saya menyakitkan pasti ya, bicara soal orang yang kita sayangi, dia dibunuh dan kemudian saya harus bicara terus menerus rasa sakit itu, nggak enak sekali itu.
Dan saya harus bilang bahwa cukup di situ. Dan jangan lagi ada orang lain yang diperlakukan yang sama seperti almarhum. Jadi tentu saja saya tidak bisa menyerah. Kalau saya lelah, iyalah, kadang-kadang saya manusia biasa, saya bukan robot ya kan. Ya saya lelah, saya akan ngasih ruang buat saya untuk marah, menangis, atau apalah ya. Jadi itu bagian dari ruang-ruang di mana kita memanage yang namanya rasa takut tadi. Tapi saya sempat ketika dia dibunuh, mungkin saya sudah nggak ada jiwa ya barangkali, karena orang yang saya sayangi dibunuh dan saya merasa bahwa ya nothing tulus kemudian bekerjanya. Apalagi teror yang paling besar yang akan saya hadapi ketika orang yang buat saya luar biasa dibunuh dan saya harus terus bersuara. Itu sih. Terima kasih Pak Suci. Ya teman-teman, saya akan buka lagi untuk termin berikutnya. Ada yang bertanya? Ya Mbak, 2, oke. Saya belakang dulu ya, baru ke sini ya. Namanya silakan. Halo, perkenalkan nama saya Jessica. Tadi tuh kan ditanyanya ke Mbak Rini. Itu kan lebih kayak kenapa Mbak Rini bisa yakin sama Munir ya? Sorry Mbak Suci, astaga sorry. Bang, ini lebih ke orang tua sih ya. Maksudnya kan kalau menurutku maksudnya ada orang tua mana sih yang kayak rela anak ceweknya sama mungkin seseorang yang kayak diburu di mana-mana gitu loh. Kayak ini ke mana nih, gimana gitu. Terus kan tadi Mbak bilang setahun ya ngeyakinin keluarganya ya. Nah, itu gimana sih ngeyakininnya gitu loh. Kan kadang orang tua kan suka rada bebel gitu loh. Asik. Apakah pacarnya aktivis? Mantap. Oh, membalik ini. Oke, thank you. Berikutnya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Suciwati atas waktunya. Perkenalkan, saya Handi dari Udayana. Ingin bertanya, maaf ya Mbak kalau pertanyaan saya agak sedikit menyinggung pemerintahan. Setelah semuanya terjadi sama mendiang Munir, apakah Mbak Suciwati ini masih percaya 100% terhadap kebijakan pemerintahan? Terima kasih. Oke, terima kasih Hani. Ada 2 pertanyaan ya. Saya simpan 2, apakah ada satu lagi? Oke, yang di sini ya. Sorry, saya nggak lihat. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dan selamat malam. Perkenalkan, saya Iwan Priyadi. Tadi mendengar cerita tentang Munir, sangat aktivis sekali dan sangat memahami bagaimana sebenarnya peran manusia terhadap manusia kan? Sehingga Munir melakukan sebuah pembelaan terhadap hak asasi manusia kan? Melihat di era yang saat ini kita bicara tentang mahasiswa di mana mahasiswa memiliki peran penting terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat. Namun seringkali saat ini mahasiswa memilih diam untuk melakukan tugas-tugas yang harus mereka emban karena banyaknya ketakutan dari ancaman UU ITE dan hal-hal lain yang mengancam gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang saat ini itu merenggut kebebasan untuk bicara. Dan saya sangat penasaran sekali, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi seorang Munir sehingga berani melakukan sebuah tindak advokasi yang sangat-sangat menurut saya di luar kemampuan manusia pada umumnya gitu. Dan apa saja sih sebenarnya yang dilakukan seorang Munir? Apakah seorang Munir adalah seorang yang terus bergerilya dalam kehidupan masyarakat, mencari tahu tentang apa permasalahan yang harus
dia advokasi, atau seorang Munir adalah seorang kutu buku yang memiliki banyak informasi yang dia dapatkan sehingga mengetuk hatinya untuk terus berjuang, untuk terus mengadvokasikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Efri. Ulangan buat Efri dulu. Ya, ada 3 pertanyaan. Terima kasih dari kawan yang di belakang. Mungkin sebelum ke Mbak Munir, saya ke Gede atau ke siapa, ke Mbak Munir. Mbak Suci tahan dulu ya. Jadi Mbak Munir, Cak Suci. Cak Suci. 2 hal ya. Jadi di belakang, pertama, gimana sih meyakinkan orang tua? Itu mungkin apa? Ketika kita memilih menikahi gitu, pilihan kita orang yang selama ini orang tua kita anggap begitu membahayakan hidup anaknya gitu. Karena begitu beraninya dia menyuarakan kebenaran gitu, itu membahayakan hidup anak. Orang tua kan bilang gitu. Itu. Yang kedua, pertanyaan dari teman dari Udayana, masih percaya nggak sih pemerintah sekarang gitu ya kayaknya? Dan kalau yang terakhir gitu, gimana sih Cak Munir itu bisa berani apa yang dilakukan segala macam? Untuk yang dilakukan, karena konteks buku saya biarkan Rini dan Gede yang menjawab ya. Nanti kalau tentang bagaimana meyakinkan orang tua itu baru Mbak Suci gitu. Bisa juga sih Rini, apakah kamu percaya? Silakan. Tapi ini silakan jawab untuk yang terakhir dulu Rini. Atau Gede dulu? Nggak, tadi Tadi kan konteksnya percaya nggak sama pemerintah. Terus yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa aware gitu. Nah sebenarnya yang menarik ya, menurut saya menarik ya, justru gitu loh, karena Munir itu suka sama militer, karena dia justru suka sama, dia ada di buku itu gara-gara Munir itu cinta sama militer, gara-gara Munir itu pengen militer itu benar-benar menjalankan fungsinya gitu kan, berjuang buat rakyatnya dan kemudian juga melindungi warganya. Justru gara-gara bentuk rasa cintanya Munir itulah kemudian yang membuat dia nggak kenal lelah terus mengkritisi ketika ada yang nggak beres. Jadi bukan gara-gara dia nggak suka, jadi perkaranya bukan like and dislike, tapi perkaranya adalah ini benar nggak gitu loh. Apakah kemudian apa yang kita lakukan itu kemudian bermanfaat nggak? Dia berjalan sesuai dengan fungsinya nggak? Apakah kemudian itu sesuai dengan tugas-tugas yang mulia itu nggak gitu? Jadi mungkin sebenarnya justru gara-gara terpanggil dan kemudian gara-gara rasa cintanya itulah kemudian dia tetap juga kemudian melakukan advokasi, melakukan kritik gitu terhadap hal-hal yang menurut dia nggak benar gitu. Dan jadi bukan perkara suka nggak suka atau percaya nggak percaya bahkan ya. Justru saya melihat bahwa Munir itu sebenarnya percaya sekali sebenarnya dengan mekanisme yang berjalan. Ini anak hukum cuy, gitu. Ini anak hukum. Mengadvokasi teman-teman buruh yang di PHK sepihak, menyediakan safe house buat teman-teman mahasiswa yang sedang diburu. Nah itu kan resikonya tidak kecil. Apakah hal itu benar apa salah dilakukan? Itu menyelamatkan orang, memperjuangkan hak-haknya orang, itu hal yang salah atau benar? Menurut saya bukan perkaranya bukan hak atau bukan salah dan benar, bukan percaya nggak percaya, justru kemudian keyakinan bahwa kemudian ya this is the right thing to do dengan segala resiko yang kemudian mengikuti gitu. Dan saya pikir nggak semua orang bisa kayak gitu. Itu loh maksudnya. Ya bayangin aja lu lagi ngantor terus diserbu kantor lu. Kayak gitu kan. Terus lu ngeliat ibu-ibu hampir dipukulin gitu misalnya. Ya masa nggak ditolongin cuy gitu. Ada episode yang seperti itu gitu. Lompat pagar lah, apalah. Bahkan saya nggak tahu sih di bagian buku ini, Mbak nanti kita kebanyakan spoiler nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa ya? Kita kebanyakan spoiler nggak apa-apa ya? Tapi maksudnya ada satu kepingan nanti yang disusun. Iya, ada satu momen di mana gitu misalnya pejabat yang dituntut itu ngontak Munir, Cak, bisa nggak aku ngobrol sama kamu? Aku main ke rumah ya. Gitu. Terus reaksinya Munir gimana? Diterima. Nelfon ke Mbak Suci, Mbak iki arep ono tamu disiapke wedang karo opo ngono. Tapi kandhane bisa konco-konco bahwa wong iki arep teko. Maksudnya gini, ini ada orang mau datang, nanti siapa nggak usah kaget, pokoknya dibikinin teh, dianggap tamu, dihormati,
ya siapa tahu nanti kita bisa ngobrol dan siapa tahu gitu kita kemudian bisa menemukan fakta-fakta yang mungkin pada waktu itu kemudian nggak muncul fakta-fakta itu gitu. Ya mas, apa hasil dari pertemuan itu ya adanya di buku gitu. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Ini ada yang mau ditambahkan? Kalau untuk pertanyaan Mas yang ketiga, memang sepertinya yang pantas menjawab itu Pak dosen ya. Yang tadi kan. Tapi kalau untuk Mbak yang nanya bagaimana cara meyakinkan orang tua, itu ada di buku ini semua selama 1 tahun gimana Cak Munir dan Mbak Suci itu melakukan pendekatan-pendekatan yang smooth tapi benar sih, maksudnya itu cerdas pendekatannya. Tapi ada satu hal yang menurut aku kenapa kalian harus beli buku ini, sekali lagi bukan promosi ya, tapi tapi gini, maksudnya aku mengakui satu kecerdasan Mbak Suci. Selain kalau kalian baca buku ini kalian akan mengakui betapa berani dan kuatnya beliau. Tapi kenapa aku bilang Mbak Suci cerdas? Mbak Suci itu bisa memetakan bagaimana menangkap milenial dan Gen Z. Karena milenial dan Gen Z itu suka cinta-cintaan, Mbak. Jadi Mbak Suci pilih judul Mencintai Munir itu udah paling tepat. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ya milenial dan Gen Z itu taunya cinta-cintaan tuh yang kayak di Instagram, kemana-mana traveling bareng, seolah-olah hidup itu ini traveling, tapi dari satu kantor. Kalau milenial sama Gen Z itu kan kayaknya cinta itu suatu yang indah-indah ya. Tapi di buku ini seperti kalau mungkin ya kita pernah baca buku Bell Hooks. Bell Hooks itu bilang ada 2 komponen cinta yang paling penting. Pertama pembebasan dan kedua adalah komitmen. Di buku ini Mbak Suci itu sangat cintanya Mbak Suci itu membebaskan Cak Munir menjadi dirinya sendiri, menjalani apa yang dia percayai. Dan bayangkan dong, seorang Mbak Suci cinta sama suaminya tapi berbagi suaminya sama negara, sama orang-orang. Kalau perempuan biasa belum tentu bisa. Jadi menurut saya cintanya Mbak Suci ini adalah cinta yang sehat, sebuah cinta yang membuat kita tuh menjadi versi terbaik kita. Dan bagaimana juga cinta Mbak Suci ini mengandung satu komponen lain yang penting, itu komitmen. Dari awal kenal sampai hari ini Mbak Suci percaya dengan komitmennya Cak Munir. Jadi bagaimana menurut aku meyakinkan orang-orang di sekitar kita adalah dengan memiliki komponen-komponen yang penting dalam mencintai ya. Karena selama aku pikir kenapa buku ini menjadi luar biasa, karena pertama kecerdasan Mbak Suci meramu, yang kedua komponen itu komponen sehat. Itu sih. Makasih. Pertanyaan yang ketiga tadi ya, yang tentang latar belakang kenapa harus menurut saya nggak ada orang punya garis startnya sendiri-sendiri ya. Apakah dia baca dan mengurung dirinya di kamar, suatu saat dia bosan membaca dan keluar dan nongkrong-nongkrong dan ngelihat ada hal yang nggak beres gitu, ataupun kemudian dia berangkat dari organisasi, ataupun bahkan keduanya gitu. Maksud saya orang punya start yang berbeda-berbeda, tapi kemudian bukan berarti nggak bisa sampai pada satu tujuan yang atau cita-cita tertentu yang ingin dicapai. Nah kebetulan dalam konteksnya Cak Munir gitu misalnya, dan dalam buku ini yang sebagaimana digambarkan sama Mbak Suci ya memang ingin berguna buat orang-orang sekitarnya gitu. Apakah capek? Capek. Tapi gimana caranya kemudian recharge, mengembalikan energinya? Ya ketemu dengan teman-teman, main ke basis. Nah tadi loh yang saya bilang jalan-jalan itu loh, jalan-jalan, cuman jalan-jalannya ketemu basis cuy. Gitu loh. Terus juga jalan-jalannya nyelip-nyelip gitu misalnya. Diundang ngobrol di mana, gitu kan. Diundang ngasih kuliah di mana, ikut gitu. Dan kemudian juga, nah ini menariknya ya, kok kayaknya kalau aku berangkat sendiri tuh kok kayaknya aku nggak khawatir ya gitu. Kok aku nggak bisa lost, kok aku nggak bisa
tenang gitu. Selalu ada maksudnya itu kekhawatiran baik dalam ranah yang berdua, dalam ranah yang sangat private, dan kemudian kekhawatiran ketika ada peristiwa besar gitu, itu selalu hadir dalam bahkan ketika ada sesuatu di luar sana gitu, dan kemudian ngerasa oke, Cak Munir aman, Mbak Sucida aman, bagi tugas juga nelpon ke keluarga gitu loh, ngabarin ke rumah, selalu itu dilakukan. Maksudnya di beberapa momen kunci itu selalu dilakukan. Jadi penggambaran itu bahkan spesifik. Ya kita bagi kerja aja. Ada pembagian kerja gitu. Pembagian kerja baik dalam hubungan sehari-hari sebagai seorang yang rumah tangga, pun juga sebagai orang yang kemudian memperjuangkan sesuatu di ranah sosial. Jadi maksudnya saya nggak tahu tuh kalau berantemnya kayak gimana atau kalau berdebatnya seperti apa. Ya disebutkan sih di buku gitu, tapi kan kemudian agak lebih seru ya Kak kalau Mbak Suci yang cerita ya. Kalau marahan gimana sih gitu maksudnya. Gitu kan tadi sama tadi restu itu. Baik. Saya dulu itu ngajar ya di SMA, salah satu SMA, jadi guru. Kemudian saya memilih untuk menjadi buruh di pabrik karena penasaran gimana sih kok ada orang dipeluk-peluk, dibentak-bentak. Ini negara kayak apa sih, brutal kayak begitu, naif aja. Jadi rasa penasaran itu yang membuat saya akhirnya masuk di sebuah pabrik dan akhirnya mengorganisir buruh di sana dengan sedikit pengetahuan soal buruh. Ilmu tentang buruh, tentang hukumnya dan sebagainya saya punya minim sekali. Karena saya hanya tanya ke beberapa teman-teman yang memang sudah jadi pengurus di SPSI zaman dulu, nggak ada serikat buruh yang lain-lain, dulu cuma satu. Jadi di sanalah saya pada ruang-ruang itu akhirnya bertemu. Dan tentu saja ketika saya keluar dari mengajar jadi aktivis buruh, orang tua saya juga nggak suka. Kenapa? Kok protes-protes, bikin aja pabrik sendiri. Jadi kemudian ketemu Munir, aslinya apalagi Munir udah Arab, nggak suka bapak saya sama orang Arab. Ini nggak ada di buku? Ada dong, baca. Jadi di keluarga Munir, orang Jawa juga tidak disukai. Jadi mereka maunya anaknya nikah sama orang Arab. Bapakku juga nggak boleh anaknya nikah sama orang Arab ya, gitu. Kemudian nggak boleh nikah dengan orang Jawa. Jadi itu sebuah ruang di mana kami juga akhirnya bagaimana meyakinkan bahwa perbedaan itu justru memperkuat, bukan untuk membuka jurang. Gitu. Jadi bahwa ada ruang perjuangan, ya bapakku kenal anaknya ini keras kepala, susah tapi dalam artian dia percaya soal pilihan anaknya. Dan kebetulan saya dibesarkan di keluarga yang egaliter. Jadi boleh bapakku protes dan sebagainya, tapi dia menghargai pilihan anaknya. Jadi itu yang membuat saya cukup ini juga cukup mandiri untuk membuat putusan-putusan. Dan bahkan ketika Munir melamar saya untuk melamarku untuk menikah, memang butuh waktu 1 bulan. Karena Munir kan dibesarkan di keluarga patriarki. Jadi satu syaratnya cuma satu, saya harus jadi diri saya sendiri. Kalau kamu mau, ayo, kalau enggak ya sudah. Jadi itu, karena dia maksa. Kalau perlu ayo kita bikin perjanjian pranikah. Jadi
dalam artian di ruang-ruang memang sangat buat saya perdebatan saya sama Munir itu tidak banyak di ruang-ruang di keluarga, ketika di ruang intim ya istilahnya. Kalau kami ada kesepakatan dan komunikasi yang kami bangun. Kalau saya lagi emosi misalnya, atau salah satunya lah ya, emosi. Salah satunya harus adem. Dan kita bersepakat tidak ada teriakan, tidak ada amarah berlebihan. Jadi kalau kamu lagi marah, berhenti dulu. Jadi sesudahnya kita bicarakan kemudian. Berdebat nggak apa-apa, tapi nggak perlu teriakan-teriakan, nggak ada. Jadi itu yang membuat kami terus berjalan, dan karena frame-nya udah sama, saya Munir dan saya ini orang yang sama dalam bingkai yang sama-sama untuk berjuang. Jadi itu sih. Jadi memang butuh soal memastikan kepada keluarga bahwa ini soal pilihan harus dihargai. Itu juga bagian dimana harus dijalani. Bahkan ketika Munir meninggal, saya kan yang harus mengganti untuk berkomunikasi dengan keluarga ketika ada ancaman dan sebagainya. Dulu Munir kita bagi berdua. Munir kalau kita dapat ancaman dan sebagainya, kita nggak mau media yang memberikan kabar dan sebagainya, tapi Munir akan memberitahukan kepada keluarganya, saya akan memberitahu keluarga saya. Nah, ketika dia nggak ada, kan saya yang harus ambil alih. Nah, satu hari saya cukup shock juga ketika saya memberitahukan sesuatu yang saya pikir akan mendapatkan respon untuk mendukung saya. Ternyata saya mendapatkan jawaban yang cukup membuat saya shock. Mau tahu? Baca bukunya. Lucu juga Mbak Munir. Mbak Suci. Jangan ganti jenis kelamin dong. Oke, wah menarik. Oke, saya buka termin berikutnya. Ini makin hangat ya. Silakan. 1, 2, 3. Wah, laris manis. Selamat malam Mbak Suci. Sebelumnya perkenalkan nama saya Malita. Jadi sebetulnya saya mau nanya sebagai seorang perempuan ya Mbak ya. Jadi saya penasaran banget. Tadi kan Mbak Suci udah sempet bilang kalau ketakutannya itu udah lewat lah gitu pas setelah kematiannya Bapak Munir. Pernah nggak sih selama perjalanan Mbak Suci selama ini sampai sekarang ini, pernah nggak sih Mbak Suci tuh terbesit ada kepikiran untuk menyerah aja? Karena menurut Mbak Suci tuh kayak sia-sia, kayak agak sia-sia sedikit, atau mungkin karena perlawanannya juga yang kita lawan kan cukup besar gitu ya Mbak ya. Jadi pernah nggak sih ada rasa capek atau rasa pengen nyerah aja? Karena kan kalau kita tahu ketika tokoh politik itu ditanya tentang pelanggaran HAM atau ketidakadilan zaman dulu kan jawabannya tetap sama gitu Mbak. Ya yang lalu biarlah berlalu gitu. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu gitu yang saya penasaran dapat jawaban dari Mbak Suci. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Namanya tadi siapa Mbak? Malika ya? Oke, terima kasih Malika. Malita. Terima kasih. Berikutnya. Oke, selamat malam. Thank you Termana. Saya Agung Alif. Pertama, saya sarankan kepada adik-adik semua wajib baca buku ini. Sejujurnya saya orang tua, saya baca habis. Sekali anak ambil buku ini, begitu anak ambil
tidak akan pernah ingin selesai. Pasti ingin bukan apa, langsung memikat dan ingin selesaikan segera. Bayangin saya sudah tua, udah uban begini loh saya baca. Dan ingat negeri kita ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Benar-benar, apalagi Bali. Begitu pembantaian lalu diberikan turis segudang, langsung image-nya, wah turis ini bawa dolar. Dolar artinya pendiaman, jangan lupa itu. Itu penting sekali. Dan saya menarik sekali di buku ini, saya melihat Mak Suci ini adalah tokoh spiritual. Malam ini kita hadir bahwa beliau ini seorang Mbak Suci ini penulis dan penutur spiritual yang mencerahkan akal dan hati kita. Di negeri ini, nggak tahu saya di Bali terutama gejala pariwisata, begitu bilang ada Munir politik, seolah-olah nggak tertarik gitu loh. Spiritual itu being spiritual, being critical, itu tolong digarisbawahi. Anda menjadi spiritual bukan lari langsung ke pura sembahyang begitu selesai hidup. No way. Gitu. Seorang spiritual harus menjawab. Saya teringat betul dengan apa kata Munir. Saya ingin menjawab yang bertanya tadi.